Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang SOP RSUD MS Patrol Indramayu yang dibawakan oleh saya sendiri, Muhammad Faiz Ramdhani dari Info 240112013. Baik, di sini ada latar belakang. RSUD Pantura MS Not Patrol adalah salah satu rumah sakit tipe C yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebagai fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah, rumah sakit ini berperan penting dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi masyarakat di kawasan Pantura, terutama di wilayah Kecamatan Patrol dan sekitarnya. Rumah sakit ini didirikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan akses layanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan. Identifikasi proses yang memerlukan SOP. Proses-proses utama yang diatur oleh SOP di RSUD Pantura MS Patrol ada instalasi rawat jalan yang berisi pendaftaran pasien, pemeriksaan dokter, pemberian resep oleh dokter. Instalasi gawat darurat atau IGD, ada triase, penanganan darurat, hingga rujukan. Dan instalasi intensive care unit atau ICU, penanganan pasien kritis dengan alat bantu intensif. Terus ada instalasi bedah sentral atau IBS, jadwal operasi, persiapan tindakan, dan pelaksanaan operasi. SOP diperlukan untuk memastikan setiap proses berjalan sesuai standar dan aman. Proses yang dipilih adalah yang paling berdampak pada keselamatan pasien seperti di IGD dan ICU. Penerapan SOP di RSUD MS Patrol dengan nomor SK 445 atau 324 RSUD PMEAS tahun 2024, yaitu memberikan pelayanan kesehatan bermutu tinggi, terus menjamin keselamatan pasien, meningkatkan efisiensi operasional pelayanan kesehatan. Dasar penerapannya adalah mengacu pada regulasi pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan berbagai peraturan terkait pelayanan kesehatan. Standar pelayanan ditentukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kapasitas rumah sakit. Selanjutnya ada SOP pelayanan rawat jalan. Tujuannya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien yang tidak membutuhkan rawat inap secara efektif dan efisien. Prosedur utamanya adalah pasien baru mendaftar dengan membawa dokumen identitas seperti KTP, KIP, kartu BPJS jika ada. Pasien lama dapat mendaftar secara daring melalui aplikasi atau langsung di tempat pendaftaran. Setelah pemeriksaan medis, pasien diberikan resep atau rujukan jika diperlukan. Jaminannya adalah pelayanan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP dengan fokus pada keselamatan pasien. Durasi layanannya sekitar 45 menit mulai dari pendaftaran hingga pemeriksaan selesai. SOP pelayanan instalasi gawat darurat atau IGD. Tujuannya adalah menangani pasien dalam kondisi darurat secara cepat dan tepat untuk menyelamatkan nyawa. Prosedur utamanya adalah pasien diterima melalui triase atau pengelompokan berdasarkan tingkat kegawatan. Pasien kritis mendapat prioritas tindakan resusitasi dalam waktu 0-6 jam. Pasien non-kritis yang memerlukan rawat inap diarahkan ke ruang yang sesuai. Jaminan dari SOP tersebut adalah penggunaan skala triase atau Australian Triage Scale
untuk menentukan prioritas, mulai dari skala 1 yang resusitasi segera, hingga skala 5 atau tidak darurat. Durasi layanannya yaitu respon maksimal 120 menit atau 2 jam bergantung pada tingkat kegawatan. SOP pelayanan rawat inap. Tujuan memberikan perawatan intensif dan komprehensif bagi pasien yang membutuhkan rawat inap. Prosedur utama yaitu ada 4 poin di sini. Yang pertama adalah pasien masuk melalui rujukan IGD atau rawat jalan. Yang kedua, petugas melakukan orientasi ruangan dan edukasi prosedur kepada pasien dan keluarga. Yang ketiga, pelayanan medis dan keperawatan diberikan selama pasien dirawat. Yang keempat, pasien keluar melalui prosedur administrasi, yaitu atau pulang dirujuk atau meninggal. Jaminannya adalah keselamatan pasien dijamin melalui identifikasi tepat, komunikasi efektif, dan prosedur sesuai SOP. Durasi layanan sekitar 24 jam untuk setiap kebutuhan medis. Pengumpulan informasi. Informasi diperoleh dari regulasi yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Permenkes. Wawancara dengan tenaga medis dan administrasi untuk memahami alur kerja. Terus ada observasi langsung proses pelayanan di rumah sakit. Proses pengumpulan informasi dilakukan agar SOP mencakup kebutuhan operasional rumah sakit sekaligus mematuhi aturan yang ada. Hasilnya adalah panduan yang realistis dan efektif. Terus dari standar pelayanan IGD, pasien datang ke IGD sesuai tingkat kegawat daruratan, yaitu resusitasi dan pemeriksaan oleh dokter jaga. Terus ada pasien dirujuk ke rawat inap, rumah sakit lain, atau dipulangkan. Dalam SOP harus jelas, urut, dan mudah dipahami. Misalnya, biasa menentukan seberapa cepat pasien ditangani untuk menyelamatkan nyawa. Itu selanjutnya ada penyusunan dokumen SOP. Dokumen SOP harus memiliki komponen berikut, yaitu ada judul SOP, contoh SOP pelayanan instalasi bedah sentral. Tujuannya adalah menjamin tindakan operasi berjalan aman dan efektif. Langkah-langkah prosedur yaitu ada jadwal operasi, persiapan pasien, hingga pelaksanaan. Terus ada pengawasan yang dilakukan oleh kepala instalasi terkait. Penyusunan dokumen harus terstruktur sehingga mudah dipahami dan diikuti oleh semua staf. Format standar memastikan tidak ada informasi penting yang terlewat. Itu selanjutnya ada revisi dan pengembangan SOP. SOP dievaluasi secara berkala yang meliputi indikator mutu pelayanan, dilakukan bulanan dan semesteran. Survei kepuasan pasien yaitu melibatkan umpan balik dari pasien dan staf. Revisi reguler menyesuaikan SOP dengan aturan terbaru dan praktik terbaik. SOP bukan dokumen statis. Revisi juga penting untuk menjaga relevansi terhadap perubahan kebutuhan operasional rumah sakit dan peraturan pemerintah. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Saya akhiri. Kurang dalam lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.